Nangkap ikan gabus emang gede tuh ikan, segede betis. Gede bang. Ya, itu ikan gabus gede betis sama ikan-ikan lain lah gitu kan. Ada mancing anak-anak, bawa pulang taruh di rumah saya. Taruh di rumah, itu malam, itu saya dibilang mimpi tapi emang sadar gitu. Ada orang masuk, sosoknya mah kakek. Coba mas tong ikannya jangan diapa-apain ya. Oh iya, anterin ya, balikin lagi. Ya kita bertiga kabur langsung. Itu saudara saya yang dua yang ngeliat itu mah. Oh lihat juga dia. Lihat juga. Itu yang cewek dua. Jadi kita langsung kabur. Nyampe besok-besokannya kalau kita ceritain juga tuh saudara saya yang satu tuh masih nangis itu. Kalau ingat itu, masih ketakutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Refdi. Dan seperti biasa nih sob, di samping gue udah ada seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman mistis yang pernah ia alami. Dan narasumber gue kali ini akan menceritakan kisahnya pada saat menempati rumah angker yang berada di daerah Tangerang Selatan. Penasaran sama kisah lengkapnya? Kita sapa dulu aja Bang John. Halo Bang John. Halo bang. Kabar gimana Bang? Alhamdulillah baik. Baik ya Bang ya. Bang makasih ya udah sempetin waktu buat datang ke channel Penatua ya Bang ya. Ya, Untuk yang kedua kalinya ya Bang. Iya nih 2 kali. Oke, dan sebelumnya Bang John itu bercerita tentang santet ya Bang ya? Iya. Salah ya, santet ya. Nah buat kalian nih yang belum nonton nih langsung aja di scroll ke video di bawah ini. Oke Bang John, jadi pada kesempatan kali ini Bang John mau cerita tentang pengalamannya menempati rumah angker ya? Iya, di rumah saya yang saya tempatin sekarang. Tempatin sekarang. Nah ini awalnya dari tahun berapa nih Bang rumah? Kalau rumah sih dibangun itu tahun 2015. 2015. Cuman memang itu tanah dari dibeli babe tahun 97. Dari zaman saya kecil. 97. Oke. Dari zaman saya kecil itu udah waktu zaman masih kebun di situ. Itu udah sering diganggu waktu dari kecil juga. Udah sering ngeliat sosok yang ini yang itu waktu masih kecil. Nah sampai saya udah gede ketemu lagi sama mereka itu karena ngebangun rumah di situ lahan juga. situ juga. Iya. Oke Bang John, rasa juga nih penonton udah pada penasaran sama kisah lengkap dari Bang John. Tonton terus video ini sampai selesai, jangan di skip. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Kisahnya tuh yang saya mau ceritain ini soal rumah yang saya tempatin sekarang bang. Oke. Yang mana itu dulunya masih kebun banget. Kebun masih banyak pohon-pohon gede, pohon bambu, ada empang, ada sumur tua juga. Oke. Nah jadi tuh itu kebun dulu dibeli babe tahun 97. 97. Saya masih umuran 7 tahun 8 tahun lah, masih sekolah SD seingat saya tuh. Itu emang dulu ada gubuk yang ditempatin sama kakek sama nenek dari babe, tempatin beliau tuh. Itu saya waktu kecil sering main ke situ, suka main situ. Rumah kakek nenek kan enak kan di gubuk gitu kan, gubuk dari bambu gitu, ada balai, minum masih dikendi segala macem, mandi di sumur, ada kandang kambing segala. Suka main situ dari kecil. Emang saya waktu kecil itu asal pulang main dari situ sakit. Selalu. Oke. Pulang main dari situ sakit. Sampai kata babe sama nyokap juga, jangan main situ lagi dah. Kalau main situ sakit mulu. Iya. Nggak cocok kayaknya. Udah, tapi tetap aja namanya bocah kan ternyolong-nyolong main ke situ. Makin dilarang, semakin aktif dia kesana. Diam tetap main ke situ, saking enak buat main di kebun itu kan adem. Nah situ ada sumur tua situ. Emang agak serem juga tuh saya kalau udah dekat situ, rasanya pusing waktu masih kecil juga. Kayak goyang gitu kalau dekat itu sumur. Nah udah tuh dari situ saya nggak mau lagi deketin tuh sumur, jangan main situ juga katanya. Takutnya nanti kita ngeliat ke bawah-bawah sumur
ketarik apa gimana kecemplung. Ya udah boleh main situ tapi jangan dekat-dekat sumur. Nah itu pernah tuh suatu hari saya main ke situ, lagi main sama saudara berdua, saudara sepupu saya tuh waktu masih zaman kecil dulu. Itu lagi main, ya biasalah kita main tanah, main batu segala macam di kebun kan. Itu saya lihat ke pojokan tuh ada yang berdiri, sosok tinggi, gede, bulat, agak mugel gitu kan. Semacam genderuwo gitu. Siang-siang padahal itu bang. Siang habis johor, habis ajan johor. Yang ngeliat itu kan ya kabur dong kita kabur berdua, nggak tahu itu saudara saya yang lihat apa enggak, tapi dia juga teriak-teriak kabur kan. Ya itu celakanya di situ, kita kabur sambil nengok-nengok, nabrak pohon saya. Nabrak pohon. Sampai pala bocor sih, enggak cuman benjol sampai puyang gitu. Itu pulang dari situ sakit 3 hari 4 hari ya. Udah tuh sehat. Nah pernah juga kejadian itu udah kelas 3 SD apa kelas 4 SD gitu. Masih sama sepupu saya itu juga tuh, dulu saya kalau main itu sama sepupu itu terus, sama abangnya kadang-kadang. Itu kan, itu kebun kan empang tuh 2, empang gede gitu kan. Pinggirnya kan got-got kecil itu. Itu nangkap ikan gabus. Emang gede tuh ikan, segede betis. Gede ya bang? Iya, itu ikan gabus betis sama ikan-ikan lain lah gitu kan. Ada mancing anak-anak, bawa pulang taruh di rumah saya. Taruh di rumah, itu malam itu saya dibilang mimpi tapi emang sadar gitu. Ada orang masuk, sosoknya mah kakek. Coba mas tolong ikannya jangan diapa-apain ya. Oh iya, anterin ya, balikin lagi. Oh iya, itu saya namanya masih bocah ya. Tahu-tahu jalan ke belakang ngambil ikan, ya kan babe sama nyokap bangun kan. Lain bocah mau kemana malam-malam? Lu kemana gitu kan, dikira mau kencing kali malam-malam. Enggak, itu katanya ikannya jangan diapa-apain, disuruh pulangin. Astagfirullahaladzim anak gua katanya. Tahu-tahu udah jalan aja gitu kan, mau ngambil ikan, mau pulangin ke kebun malam-malam. Ya. Itu sadar tadi lu? Sadar dibilang ngimpi ya bukan ngimpi, emang sadar itu mah. Nah itu ya udah kata babe, ya udah diem-diem di sini, bapak yang pulangin. Itu katanya babe baru buka pintu, di depan udah ada yang nungguin gede benar. Tapi langsung hilang. Gitu babe terus jalan ke kebun mulangin malam-malam. Sambil dia ngomong, nih ya, Kong Nyai, nih kan udah dipulangin yang dibawa sama cucu gitu kan. Udah nih udah dipulangin. Udah babe pulang, kita tuh saya sakit. Pokoknya saya kalau habis main dari situ sakit aja ujung-ujungnya. Cuma bandel tetap main di situ tuh ada rasa enak, pengen main ke situ terus, pengen main ke situ lagi gitu. Intinya nyaman di sana. Iya nyaman, enak, adem, suasananya tenang gitu. Oh ya, bandel lah kalau kata dilarang jangan, ya saya mah tetap aja nyolong-nyolong main situ, hilang mainnya ke situ. Kita pulang sakit. Nggak kuat. Nah terus lagi tuh pernah suatu hari juga, ini sama sepupu saya cewek berdua. Jadi itu saya, sepupu saya cewek 2 sama laki-laki 1 lagi nyari apa gitu, tugas sekolah kalau nggak salah, nyari daun-daunan atau pohon-pohonan apalah. Itu tuh yang 1 pulang duluan, tinggal saya bertiga masih nerusin nyari. Itu posisi johor-johor juga bang, pas banget emang ajan johor. Kita ke pojokan, jadi tuh ini empang, ini ada daratan, L, belokin empang. Nah di pojokan sini nih, itu emang ada pohon pelamboyan agak gede. Nah itu saya lagi nyari-nyari di bawah-bawahnya, di akar-akar itu ada rambut. Ini rambut gitu kan. Saya sisirin begini ke atas. Wah, tahu-tahu ada yang nyengir di atas siang-siang, johor-johor. Ada sosoknya? Iya. Nyengir di atas. Ya kita bertiga kabur langsung. Itu saudara saya yang 2 ngelihat itu mah. Oh lihat juga? Lihat juga. Itu yang cewek 2. Jadi kita langsung kabur. Sampai besok-besokannya kalau kita ceritain juga tuh saudara saya yang 1 tuh masih nangis itu. Kalau ingat itu. Masih ketakutan. Itu sosok apa tuh bang? Kayak kuntil. Kuntilanak? Oh ya rambutnya panjang ke bawah. Panjang ke bawah. Ya paling sih setinggi pohonnya itu waktu itu setinggi rumah lah.
tinggi rumah gitu nggak tinggi amat pohonnya mah. Cuman pas saya dari bawah itu rambut saya sisirin lihat ke atas kok ada orangnya. Pada kabur itu udah 2 kali tuh ngeliat sosok gitu. Takut mah takut gitu kan. Cuma tetep main situ lagi. Masih aja kesana. Main situ lagi. Oke. Tapi paling mainnya di gubuk, nggak berani ke sono-sono lagi pojokan. Nah itu kalau yang kayak cuma ngeliat pohonan itu sering. Oke. Pokoknya itu saya udah dibilangin jangan main situ-situ gitu. Kan kita pikir mah itu dia nggak sakit, sudah sepupu saya tuh. Iya. Itu dia nggak ngapa-ngapa. Ya kita nggak ngerti kan, lu mah lain. Lu jangan situ-situ. Istilahnya mungkin kalau kata orang mah auranya bentrok kali gitu ya sama Iya, penunggu-penunggu di situ gitu. Pas udah gede kita sadari mah. Nah udah tuh bang, itu waktu zaman kecil sampai udah diomel-omelin tuh agak lama nggak situ, jarang. Paling itu sekali. Apalagi tuh lama-lama itu kan dibangun sekolahan. Itu tahun berapa ya? Tahun 2000-an berapa gitulah dibangun sekolahan tuh. Oh jadi sekolahan. Dibayarin orang. Jadi kita udah tinggal dikit gitu di belakang itu. Yaitu pas saya merit. Nah pas saya merit tuh awal saya ngontrak. Terus dipanggil babe. Ya biasalah pembagian jatah gitu kan. Dan jatah saya di situ. Di situ. Oke. Itu ya emang sih udah dikelilingin sekolahan kan. Cuma ada sisa tanah 400 meter. Itu masih kebun acak-acakan lah. Istilahnya tuh orang-orang situ mah taunya itu kebun udah kayaknya gelap banget. Udah serem banget gitu kan. Udah nggak kelihatan kayak kebun apakah kayak apalah. Udah nggak kelihatan lah. Udah gelap banget hawanya juga. Nah itu tuh di situ katanya itu mau dibangun buat rumah saya juga orang-orang ini mau dibangun rumah ntar nempatin berani apa gimana. Oh berarti warga juga udah sering dapat ini ya? Iya mungkin itu selama proses dari saya kecil sampai saya mau nempatin itu. Iya. Mungkin udah ada sering lihat atau gimana, pokoknya udah jadi omongan lah gitu itu tempat itu tuh kebun itu. Ya udah saya pikir nggak apa-apa lah kalau gitu-gituan udah biasa, apalagi di sini mah istilahnya mungkin udah kenal kali dari zaman gua kecil dulu. Benar. Ya udah kita pede aja, kita mulai rapi-rapiin. Dari mulai ngerapiin itu kan banyak pohon-pohon pisang, banyak pohon lah pokoknya. Itu saya sama babe saya berdua mau ngerapihin dikit-dikit kan. Tapi dikit-dikit kata babe, tuh daun yang itu bakar aja tuh katanya biar cepat habis. Itu dikit bang. Sampah-sampah bekas daun itu dikit. Saya bakar, nyamber pohon pisang. Langsung nyamber merembet udah mau kebakaran. Secepat gitu. Oh ini emang gak main-main di tempat. Gue baru mau ngerapiin aja di begini. Itu hampir kebakaran tuh. Hampir kebakaran itu, kalau kebakaran rame kali. Udah akhirnya mati, bisa dimatiin. Udah kita rapiin dikit-dikit. Mulai itu pembangunan rumah kan, pakai tukang 2 orang, dibantu-bantuin babe, saya sama mertua tuh udah rame-rame tuh bangun. Itu waktu pembangunan aja istilahnya udah banyak yang aneh-aneh. Aneh-anehnya dari itu yang namanya sakit ya, muter aja bang. Tukang sakit, mertua sakit, bokap saya sakit, nyokap sakit, mertua yang wadon sakit. Pokoknya kayak yang pada datang ke situ sakit. Nah yang saya bukannya apa ya, sampai saya rasa kesel gitu sama yang di situ tuh. Anak saya sakit tuh sampai sebulan 3 kali masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit, keluar, sakit lagi, masuk rumah sakit, keluar. Nggak lama sakit lagi, masuk rumah sakit lagi, keluar lagi. Itu sampai saya kesel tuh. Saya bilang, ini kok sakit nggak wajar amat gitu ya. Muter aja di situ. Akhirnya saya inisiatif ke guru ngaji saya. Guru ngaji nanya, bang ini kok begini. Ya itu lo, tempat lo katanya. Dari rumah? Dari daerah rumah itu. Jadi kayak layungan gitu, muter aja gitu. Di situ ada yang seneng. Oh gitu. Itu pas terakhir saya dikabarin, anak saya yang pertama masuk rumah sakit lagi, kesel dong saya. Saya datang ke itu kebun malam-malam.
saya marah-marah di situ, ini maksudnya apa sih begini? Lu pada nggak senang ini dibangun apa gimana? Sampai saya marah-marah di situ. Gitu ya saya salah juga sih kayak nantangin gitu Iya, ya. Sampai itu saya kayak ketemu apa ya? Kayak ketemu orang kerajaan gitu bang. Ketemu orang kerajaan ganteng gitu apa segala macam, pakaian rapi, emas-emas, kayak orang kerajaan gitulah. Itu ngomong gitu. Jadi itu mah bukan kerjaan penguasa sih, itu malah baru anak-anak buahnya. Baru yang cere-cere nih. Iya, baru yang cere-cerenya. Gak seneng. Ya saya bilang kenapa nggak seneng nih? Ya kan ya mau di sini tetap di sini nggak apa-apa saya bilang. Gitu bang, kan ini mau dibangun, mau ditempatin. Ya nanti kita di sini sama-sama aja udah. Ya udah gitu. Nanti dia juga nanti istilahnya mau diurus sama itu ya orang itulah. Ya udah, habis itu alhamdulillah baru tuh yang ngerjain rumah juga lancar-lancar aja. Keluarga juga udah pada sehat. Itu sempat ada kejadian kayak gitu tuh waktu ngebangun rumahnya juga. Ya udah tuh saya bangun rumah, saya barulah tinggal di situ. Pas banget nggak lama istri juga hamil anak kedua. Nah, jadi kayak dihadiahin gitu, kita nempatin rumah baru, dihadiahin anak baru. Ya. Nah, itu berapa lama dari nempatin rumah tuh mulai tuh bini juga, kan bini juga emang agak-agak bisa ngerasa gitu tuh orangnya. Itu waktu dulu pagi-pagi kalau salah, itu waktu bini ke kamar mandi, kan dari kamar mandi ada lubang angin. Iya. Lubang angin 2 biji. Itu bini ngeliat itu ada muka bungkusan. Pocong. Ya, sosok popong. Ya kaget dong. Astagfirullahaladzim, masuk keluar bilang sama saya kan, ada ituan di situ gitu kan. Ya saya udah tahu emang cuma ada di situ dekat pojokan mesin air gitu. Ya udah nggak apa-apa, namanya dia duluan di sini, nggak apa-apa, ntar juga lama-lama kenal. Ya, tapi kan takut gitu kan. Ya, pasti. Apa jangan takut, lama-lama juga biasa. Nah terus berapa lama lagi dia ketemu di dapur. Atau biasalah bini kan masak pagi-pagi. Kalau saya kerja masuk pagi kan dari gelap-gelap udah masak, beres rumah segala macam. Jadi dari ruang tengah pas masuk ke dapur kaget dong, ada yang berdiri di pintu belakang, di belakang pintu. Berdiri nunduk, rambutnya panjang putih gitu kan. Kaget tadi. Kuntil. Temu kuntil di dapur. Kaget bilang saya. Ya cuma saya selalu kayak gitu aja istilahnya. Ini semua yang ada di sini tuh emang udah ada di sini dari gua kecil, udah ada gitu kan. Ya kalau saya udah biasa, mungkin dia kan baru nempatin baru. Masih suka kaget. Jadi berapa lama lagi tuh ya kita ngeri juga sih, yang namanya orang lagi hamil kan kaget-kagetan, takutnya jatuh apa gimana. Jadi saya pesenin juga yang di sini engkau nyai, ya tolong jangan kelihatan gitu. Apa kalau ada bini saya istilahnya minggir dulu dah ya. Jangan taruh orang kaget, jadi bahaya. Terus waktu pernah juga tuh dia malam-malam di depan rumah, pojokan sebelah rumah, pojokan sebelah kanan rumah saya tuh. Itu kalau emang dulu saya inget-inget tuh posisinya bekas dulu waktu zaman kecil pohon pelamboyan saya ketemu tuh kuntil dulu, yang rambutnya panjang yang ke bawah. Oh, posisinya di situ? Iya, di situ, kurang lebih di sekitaran situ tuh, pojokan depan rumah. Itu bini gue ketemu lagi duduk di atas tembok, di atas pagar tembok itu kan, duduk nyengir, rambutnya agak panjang itu. Dia teriak dong, kaget. Karena bukannya kayak di dapur, kalau di dapur kan nunduk, rambutnya juga cuma segini. Nah, kalau ini kan sampai ke bawah, dia duduk aja posisinya rambut ke bawah. Tapi bukan yang kemarin, beda ini, beda nyengir lagi kan. Gue lagi kecil udah ketemu sama saudara gue berdua. Iya, udah biasa. Terus udah agak lama tuh sampai istri udah lahiran, anak saya yang kedua bayi. Yang pertama kan mulai agak mandiri lah. Itu posisi pagi-pagi jam setengah 10, jam 10-an lah, bini lagi masak, dia ke kamar mandi. Nah, itu posisinya kalau kita keluar kamar mandi nengok kanan tuh ruang makan, tembus ke kamar, pintu kamar, kelihatannya ke jendela kamar. Nah itu anak saya yang pertama ngeliat sosok bungkusan itu di depan kamar. Cuman nggak madep ke
ke dalam ke dia enggak, ngadepnya ke Ngebelakangin. samping, nyampingin. Oh nyamping. Ngadepnya nyampingin, itu anak teriak dong, mama takut, sampai pucat gitu kan, pucat nangis tuh anak sampai pada dingin badannya. Kalau dibilang dia bohong, ya anak sampai segitu takut sampai pada dingin, pada biru mukanya. Betul. Terus posisi saya kerja, bini cuma nelpon, saya bilang udah kasih air dulu, kasih minum dulu, bacain Al-Fatihah apa segala macam. Itu sampai dia nggak berani tidur sendiri tuh anak, tadinya udah bisa tidur. Udah mulai mandiri ya. Iya, ada adenya kan. Sampai dia mau tidur nyampur lagi, ya udah nyampur lagi apa. Itu kayak anak juga sering ngelihat yang cewek di ruang makan lah, yang di dapur bini lihat itulah. Jadi itu daerah itu tuh emang udah ada beberapa sosok yang dari waktu zaman saya kecil juga udah ada di situ. Nah, terus sampai anak saya yang kedua udah agak gede tuh. Itu sama juga, dia juga pernah ngerasain ketemu sosok bungkusan itu. Pernah ngeliat itu juga. Pernah dari kamar mandi juga, malam-malam itu dia lebih berani lagi kalau adanya malam-malam kencing sendiri kamar mandi, dia mah Lebih mandiri lagi. lebih mandiri lagi, nggak pernah bangunin kalau malam. Nah cuman pas dia keluar habis kencing, keluar dari kamar mandi, ngeliat yang di dapur cewek itu, lari birit-birit sampai nabrak pintu. Saking panik ya. Iya, sampai jatuh terasa pada benjol, nggak dirasain, langsung bangun lagi tuh anak. Saya bilang kenapa sih, ada setan ya, di dapur. Saya lihat nggak ada. Kayak gimana, mukanya ketutupan. Oh dia udah, ya udah apa ya, kasih minum segala macam. Ya kasih minum segala macam, udah tenang, tidur lagi. Tapi Tony juga nggak langsung tidur, masih ketakutan. Sampai berapa lama habis kejadian itu masih ketakutan aja. Nah, terus tuh udah berapa lama lagi, kalau yang orang-orang sering bang ngeliat situ, warga sekitar nih, yang tetangga pulang kerja, yang jadi kan rumah saya kan dikelilingin sekolahan tuh. Kadang-kadang penjaga sekolahan juga ngeliat apa aja yang ke arah situ terbang apa segala macem. Ada yang sosok ular juga, itu belum tapi lama tuh ada yang ngeliat ular di situ, katanya ular gede banget. Karena rumah Bang Jon Ya di dalam lingkungan kebun saya itu, jadi kan tuh tanah 400 meter, rumah saya 100 meter di sebelah sini, sisanya masih kebun tetap. Oh jadi belum dibangun? Nah cuma udah saya rapin, udah nggak ada pohon-pohon segala macam, tinggal gubuk bekas kakek dulu tuh ada. Itu ada orang bilang, ini kemarin gue ngeliat ular di sini gede banget, katanya kabur kesonoin. Ular dari mana sih? Gue tinggal di sini bertahun-tahun nggak pernah ngeliat ular. Logikanya lagi ya, kalau secara logika gitu, kalau di daerah sini ada ular nggak mungkin ada tikus. Di kebun situ tuh banyak tikus. Oh iya, terbantahkan lah ya. Iya, nggak mungkin ada ular gitu kan. Oh pasti ular, bukan ular beneran yang dia lihat. Memang kalau kata orang-orang sih situ ada ular gede tapi nggak panjang banget. Kata orang tua saya juga situ ada penunggunya ular dua. Kalau satu saya pernah ketemu yang cewek di pohon pisang sebelah kiri rumah saya dulu tuh. Itu katanya ada penunggunya, cewek badannya ular. Itu pernah ketemu, bini saya juga pernah ketemu. Yang satu lagi belum pernah ketemu. Maksudnya gimana bang? Badannya ular itu gimana? Cewek. Jadi bagian dari kepala badan sini cewek, kayak nyai apa ya, pakai kebaya gitulah. Bawahnya ular. Jadi kayak manusia ular. Iya kayak manusia ular gitu. Itu bini saya dulu pernah ketemu tuh. Kalau bini saya ngeliatnya sosoknya udah kayak nenek-nenek. Udah kayak nenek-nenek, kayak pakai kebaya, pakai kain gitu biasa. Di situ kirain mah neneknya tetangga gitu kan. Sampai ditegur sih gitu kan. Gitu kan, main senyum doang. Tapi pas bini saya sambil nyapu dari lagi nggak ada. Nggak ada. Si ibu tadi kemana ya? Kirain udah pulang apa kemana? Ya kan pulang juga perlu jalan dulu, belok dulu. Iya. Cuman udah nggak dipikirin. Paling yang itu mah. Udah paham dia juga, lama-lama udah tinggal di situ mah. Udah sering ngeliat yang aneh-aneh. Udah sering ngeliat lagi malam-malam gitu. Habis isaan, gerimis. Jadi tuh emang dulu mah ada pohon pisang berapa pohon gitu ya.
masih ada pohon-pohon pisang lah, berapa pohon masih berapa tumpuk gitu. Jadi di situ berdiri nyai-nyai, kayak nyai-nyai, tapi masih agak muda. Kalau yang saya lihat masih agak muda, masih cakep gitu kan. Ngeliatin ke sini, saya lagi depan sama bini saya, terus tengok nyai, bini saya udah kemana nengok, udah biarin aja. Udah tahu. Juga saya juga lirik-lirik gitu sambil, padahal saya nggak pikirin gitu, sambil ngobrol aja bini saya sambil lirik-lirik, dia senyum gitu kan, kayak manggil gitu, manggil. Tahu takut katanya, misalnya samperin katanya gitu kan, muka gue juga takut gitu. Udah kayak mau ngasih apa ya, gitu, dia nunjukin apa nyala gitu, nggak tahu kayak batu cincin atau apa gitu, dia nunjukin itu nyala gitu. Pokoknya yang dia pegang nyala gitu. Oke, jadi secara nggak langsung kayak si sosok ini mau ngasih benda ke Bang John. Iya, kayak gitu. Posisinya gerimis-gerimis. Kata bini saya, yaudah semua ambil. Enggak, gue juga bilang gitu. Gue bukannya takut sih Bang ya, cuman kalau saya gitu ya sama yang benda-benda kayak gitu tuh, ya istilahnya buat apa ya gitu ya. Paling jarang kepake. Mendingan ya dia simpan aja dulu gitu, dia simpan sendiri. Nah, saya cerita juga ke Babe kejadian itu, Mbak semalam tuh begini. Emang iya, Babe kaget. Waktu kapan tuh ada katanya orang mana mau ngambil itu, izin sama gua, Bang saya mau ngambil ini di sini di tempat abang gitu kan, di tanah abang gitu maksudnya, boleh nggak? Kata Babe ya silakan kalau bisa mah ambil, tapi itu orang nggak bisa, sakit lama. Udah 2 orang katanya, sama orang mana lagi gitu, orang jauh katanya. Datang. Berarti pusaka ya Bang modelnya? Kayaknya iya. Cuma kan posisinya malam-malam di situ gelap. Biasanya cuma kenalin si sosoknya aja. Gitu. Iya. Nggak ngeliat dia megang apa, pokoknya kecilnya lah. Jauh gitu doang. Saya bilang, manggil. Saya ngeledekin bini begitu kan. Nyai manggil loh. Mau dikasih apa tuh gitu kan. Udah kata bini saya samperin. Nah, saya cerita Babe juga katanya emang udah berapa orang. Nah sempat juga tuh ada orang juga ke saya langsung tuh orang ngomong, Bang nanti aku minta pohon pisang yang ini ya, kata dia gitu. Nah di tempatnya si Nyai itu. Nah, yang itu tuh, yang mana Pak? Ini yang kecil aja nanti saya minta. Oh ya, saya ledekin, mau minta pohon pisangnya apa dalamnya Pak? Saya kata gitu kan. Saking katanya ada orang mau ngambil itu gitu. Dia ketawa aja. Tapi benar emang nggak lama dia minta itu. Berapa lama kedengaran dia sakit. Ini orang sakit? Iya itu orang sakit lama juga. Kalau nggak salah mungkin sampai sekarang masih, kalau nggak salah ya. Sampai sekarang? Sampai sekarang kalau nggak salah. Ini kejadiannya kapan Bang? Udah berapa tahun lalu kalau dari yang minta pohon pisangnya itu. Udah berapa tahun? Kira-kira 3 tahunan atau 4 tahunan mungkin kalau nggak salah. Sampai sekarang? Sampai sekarang kalau nggak salah. Dengar sih masih sakit. Iya. Gara-gara ya nggak tahu sih dia ngapain ya, pokoknya tuh mungkin kalau orang mau minta pohon pisang itu tujuannya itu ke pusaka yang ada di situ. Iya biasanya kalau kata orang-orang, kata Babe juga mau ambil itu. Nah terus lagi pernah tuh ada kejadian lagi, ada teman lagi main ke rumah, dia orang agak bisa juga lah, dia liatin itu baru niat aja gitu kan. Oh, ini banyak nih di sini nih barang-barang nih, boleh nggak diambil? Ya sono kalau lu mau. Baru jalan ke samping, ya nggak tahu lah dia ngapain. Saya pikir lu mau ngambil apa, ambil sah situ gitu kan, bukan punya gua, tinggal minta sama yang punya, saya pikirnya begitu kan. Balik gitu kan, udah puyang duluan. Nggak jadi. Terus lagi tuh udah pas udah kesini-siniin. Nah saya ingat lagi tuh kejadian, ini mas saya sendiri ketemu sebelum istri saya hamil ketiga tuh. Iya. Itu sih bungkusan di pocong. Ya itu kan dia kan awalnya kan dulu mas sering kelihatan tuh di pojokan mesin air. Iya. Nah, terus emang dari situ kan anak saya juga suka ngeliat apa, bini sering ke kamar mandi kadang-kadang kelihatan ujungnya di lubang angin gitu kan. Emang saya agak bilangin kalau bisa pindah Kong, jangan di sini gitu kan. Ini kebun pisang no enak gitu kan, di kebun. Nah itu saya sendiri yang nemuin. Kan emang saya punya kandang ayam tuh di deretan samping rumah tuh, di kebun pisang itu. Saya kerja masuk pagi kan, berangkat subuh.
ngapain ayam dulu dong segala macem piaraan. Itu ditemenin dia di kandang ayam. Saya kasih makanannya tuh breng ya, rasanya wah sinyal itu kan. Saya sih nggak nengok pasti, cuma saya lirik kok ada dia madep ke sini. Jadi saya madep kandang ayam ke sini, dia madep ke arah sebaliknya saya. Jadi samping-sampingan gitu. Iya. Makin saya ke kandang ayam yang makin sini kan makin dekat sama dia tuh. Iya benar. Itu saya makin gak karu. Saya bilang nih, gue pengen lari, kayaknya tapi emang udah sering ketemu gitu. Tapi beberapa kali ketemu dia mah. Cuman yang emang sampai dekat banget baru ini. Momen itu doang. Iya, di kandang ayam tuh, sampai sedekat itu gitu. Dia juga istilahnya nggak gimana, ya diem aja di situ diem. Cuma saya juga nggak pernah nengok gitu kan. Kalau kita nengok kan emang pas banget yang di samping kita gini. Jadi saya cuma ngelirik emang itu putih itu dia gitu, emang dia lah. Jadi setelah saya ngempanin ayam kandang atas, kandang bawah, udah saya balik badan juga nggak mau madep ke sini. Saya balik badan sampai muter. Muternya ke sini. Jadi muterin dia, ngebelakangin dia, terus jalan ke sono. Jadi ngindarin dulu lagi. Iya. Dan pas udah agak jauh, baru saya nengok, nggak ada. Udah nggak ada. Ya. Cuma tadi memang jelas banget itu putih di samping saya itu. Ya saya nengok kandang ayam pun bisa nggak ada yang putih. Cuma tadi tuh ya dia dah. Iya. Pasti juga dia gitu kan. Ada saya berangkat kerja biasa segala macem. Nampak saya bini saya udah hamil juga tuh, dia sempat nemuin beberapa kali tuh yang kayak suara diketawain di atas rumah. Gitu yang kalau dia lihat makanya kayak suara punggil itu di atas rumah tuh sering dah waktu hamil itu, yang suara-suara kayak garuk-garuk plafon gitu. Iya. Terus sering tuh waktu bini hamil dapat gangguan juga. Ya emang sih bukan karena hamil, mungkin emang daerah itu, kebun itu banyak. Wilayahnya dia. Wilayah dia. Emang tuh waktu kata temennya Babe yang orang di Tatuga, di situ tuh kayak bukan kerajaan ya, jadi apa ya, emang lingkungan tempat-tempat dia gitu. Istilahnya kalau kata orang ngomong tempat jin buang anak gitu ya. Tapi bukan jin buang anak juga sih, pokoknya banyak lah di situ. Nah malah tuh ada satu cerita zaman dulunya katanya itu ada jawara situ buang golok sama apalah gitu, sama pala kebo apa pala apa tuh kan dalam sumur yang waktu kecil saya kalau main situ saya puyeng tuh. Sumur tua itu. Ada cerita itu juga. Itu sampai sekarang masih ada itu bang katanya penunggunya tuh. Penunggunya masih ada, itu golok juga masih ada. Saya juga pernah diimpiin ngerasain itu di situ, kepanggil ke situ gitu. Kelihatan emang goloknya juga kayak sedikit gambarannya kelihatan lah gitu. Itu masih ada juga. Oh itu waktu dari zaman saya kecil dulu sering kelihatan tuh sampai sampai sekarang yang pocong itu juga masih suka kelihatan sekelebat kadang-kadang nampak di sini, kadang-kadang di situ, itu sampai sekarang masih. Jadi eksistensinya itu masih sering banget ya bang? Sering. Intens banget. Iya, jadi ya bukan jarang-jarang, maksudnya kita ketemu yang namanya gaib itu tiap minggu mah, yang tiap hari sih, mungkin seminggu 2 kali 3 kali, setiap minggu mah pasti ketemu di daerah rumah itu, di rumah situ. Nah yang serem kan kadang-kadang kalau yang omongan orang, ya gue main ke rumah dia gue ngeliat pocong. Iya benar. Itu. Kadang-kadang baru orang lewat, apaan lu di rumah orang kan? Kita ngomong sama tetangga, di rumah dia tuh ada pocong berapa biji kan? Tapi yang saya lihat cuma ada 1. Yang saya ketemu mah, yang saya tahu ada 1, cuman ada yang ngomong dulu ada 2. Ada 2 sosok pocong di sana. Pernah ada yang bilang gitu, katanya nih di rumah ini nih ada pocong 2. Kalau saya pindahin gimana nih, boleh nggak ya orangnya? Kan? Saya bilang lalu mau ngapain gitu kan? Emang dia udah ada di sini dari dulu. Gua aja yang tempatin ini rumah istilahnya nggak mau ngapa-ngapain yang ada di sini gitu kan? Emang dia duluan ada di sini kan? Iya. Lain orang datang mau pindah-pindahin lu emang bisa itu kan? Takutnya malah dia yang kenapa-kenapa nanti. Iya. Ya kalau bisa mah sono, gue mau enggak gitu kan? Biarin aja gue mah. Emang dia duluan. Kita saling menghargai aja gitu. Iya. Namanya gitu-gitu kan udah duluan dia, tuan dia sama kita gitu kan.
paling kayak gitu. Nggak enaknya kalau orang-orang baru main, teman-teman main bisa ngeliat juga gitu. Dibacain dah tuh semua. Iya. Nah waktu kapan juga temennya istri main kan. Iya. Dia tuh main bawa anak kecil. Ya kita pada ngobrol aja kan, sama bini ngobrol. Ya kan anaknya anak itu sana sundur. Iya. Aktif banget ya. Iya. Kita ngelawak ke kamar gitu. Di kamar ada anak saya yang bontot lagi tidur. Dia ngelawak ke kamar kayak dia ngajak main. Dia ngelawak ke sini, nangis kejar. Ke kamar kayak main, pas menengok ke arah daun, nangis kejar itu anak. Nangis uak-uakan, ada apa, nunjuk-nunjuk doang gitu kan. Ya kita paham yang punya rumah, kan gak ada kan anak orang. Itu bener. Gak ada kan anak orang sampai kayak begitu. Ya akhirnya diajak pulang ke anak. Itu belum lama itu kejadiannya. Oh yang tamu ini? Baru berapa bulan kemarin. Iya. Datang sama anaknya, temannya bini main. Ya kejadian kayak gitu. Itu anak juga belum pernah datang lagi sih. Oh, mungkin kapok kali bang. Tahu juga kan. Ada juga. Tapi katanya papanya malah sering ngajakin main gitu. Cuman belum pernah sampai datang lagi itu anaknya. Oke Bang Jon, berarti kesimpulannya sampai saat ini pun eksistensi dari makhluk yang ada di rumah Bang Jon ini masih sering banget ya Bang? Sering lah Bang. Nah, sempat nggak kepikiran undang orang pinter atau gimana Bang? Karena kan ini udah terlalu ekstrim ya kalau menurut saya. Intinya buat orang rumah nih, ya nggak diganggu lagi lah. Sempat nggak manggil orang pinter gitu? Sempat sih. Ya bukan manggil sih, maksudnya beberapa temen juga emang kayak guru ngaji saya kan emang istilahnya ustadz gitu kan, ngerti lah gitu-gituan mah. Ya cuman dia bilang ini mah emang pada di sini dari dulu, nggak apa-apa, nggak ganggu juga gitu kan. Malah dia bilang tuh di sekitaran rumah saya itu istilahnya auranya bagus kalau buat nantinya kita, apalagi kalau kita rajin sholat, rajin ngaji, itu istilahnya mungkin bisa dibilang nanti bakal bikin aura di rumah itu jadi bagus, yang bawa rezeki apa, bikin tenang segala macam gitu gitu kan. Ya kalau masalah gaib-gaib sih atau penampakan kayak gitu mah ya istilahnya saya anggap biasalah, namanya kita hidup berdampingan sama mereka gitu kan. Apalagi istilahnya tuan dia sama saya pasti. Iya, dari zaman saya kecil aja dia udah gede gitu ya. Iya, zaman saya kecil dulu aja itu masih kebun entah berantah. Mungkin berapa puluh tahun yang lalu aja dia udah pada di situ gitu. Jadi kayak saya mah ngajarin anak bini juga istilahnya kalau sama gitu-gituan istilahnya emang yang duluan dia gitu. Ya kita hormatin aja. Jadi kita hidup emang berdampingan sama dunia gaib. Istilahnya emang ada dunia nyata sama dunia gaib kan, kita berdampingan tuh jadi satu gitu kan. Kadang-kadang nampak, kelihatan, kedengaran ya biasa. Cuman kan tadi dari menurut penuturan dari Bang Jon ini udah terlalu sering banget Bang ya. Nah, bini sempat keberatan gak sih Bang dengan ayo ngajakin pindah atau seperti apa gitu? Nggak pernah sih. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Karena bini juga ya mungkin dari kecil juga emang udah agak terbiasa juga sama gaib-gaib. Jadi ya kita jadi satu pemikiran, ya kita mah saling menghargai aja gitu. Selama nggak ganggu bener-bener ganggu ngetawain apa bikin kesurupan, kontak fisik lah ya. Itu nggak masalah. Nah kalau dari segi Bang Jon dan istri kan memang dari awal nih sensitif nih ya, dan sudah dewasa juga nih. Anak-anak nih Bang nih, ada nggak sempet yang ya aku mau pindah, aku nggak mau di sini nih, di sini banyak setannya gitu, ada nggak? Awal-awal mereka takut emang. Cuman saya ajarin juga kayak gitu, nggak boleh takut. Ya emang rupanya serem tapi sama-sama bikinan Allah gitu kan. Nah, nggak boleh takut, kalau takut malah dia demen gitu kan. Makin nantang ya. Kayak misalnya nih kamu takut malah sangat ngeledekin gitu. Oke Bang Jon, saya penasaran banget nih Bang ya. Jadi kan dari cerita Bang Jon ini di awal cerita nih ya, Bang Jon itu sering ngelihat penampakan siang ya. Siang-siang. Pada saat masih kebon ya. Waktu nah, setelah menikah, istri sering ngelihat tuh pagi sama siang. Pagi, siang, ya malam juga sering sih. Malam juga sering ya. Nggak kenal waktu dia itu. Iya itu, ya maksudnya memang seperti itu atau apa karena memang istri sensitif Bang? Ya mungkin memang karena kita tuh pada sensitif juga gitu kan. Jadi ya mau waya apa aja kelihatan kalau kelihatan gitu. Mau siang-siang tengah-hari di luar juga di luar rumah kelihatan. Ini nggak kayak di film-film ya? Nggak kayak film malam doang gitu kan. Kadang-kadang kan ada aja orang kan
Mana ada setan pagi-pagi, mana ada setan siang-siang. Belum pernah ketemu kali. Iya benar. Tapi Nggak memang ada aja. faktanya memang ada ya Bang. Ada, dia ya mereka kan juga bukan cuma keluar cuma malam. Siang-siang juga ada. Balik lagi ke orangnya. Iya, lu Sensitif ketemunya apa enggak kapan? ya? Itu apasnya kapan gitu ya Bang. Oke Bang Jon, pada saat pembangunan rumah ini tadi kan cuman dapetin kendala sakit bergilir tuh ya. Iya. Ya dari si tukangnya, Bang Jon, Bapak Bang Jon sampai yang lain keluarga ya gitu. Sampai anak-anak juga. Nah, tapi nggak sampai memakan korban jiwa kan? Alhamdulillah enggak. Enggak ya. Enggak, cuma sakit-sakit ya, meriang-meriang, badan gak enak, kayak ada yang gendolin berat gitu-gitu. Oke. Cuma muter aja emang. Oke. Semua yang pernah ke situ itu. Iya, jadi memang ya orang-orang sekitar doang Iya. nih jatuhnya. Oke Bang Jon, terakhir nih Bang ya, pertanyaan Bang. Sempat nanya nggak asal usul itu tanah dari bapaknya Bang Jon? Maksudnya kalau Bang Jon pada saat kecil kan di sana kan yang Bang Jon lihat kan udah jadi Udah kebun. kebun kosong sama kayak ada sumur tua ya. Nah, mungkin dari bapaknya Bang Jon punya cerita sendiri nih Bang. Ada nggak Bang? Kalau dari cerita Babe sih, ya itu sih emang udah dari zaman dulunya kayak gitu, dari zaman ngkong-ngkong buyut juga gitu kan. Istilahnya gaib-gaib segala macam di situ tuh emang udah ada. Iya. Nah, cuman mungkin kebetulan pas saya kecil itu baru kenal gitu kan. Kayak kakek juga udah tahu. Di situ ada ini ada itu segala macam udah tahu. Sering juga. Sering. Cuma kalau kakek kan emang udah biasa. Emang orang ngerti juga. Ya sampai si ular yang saya bilang ada 2 itu juga, ya sampai sekarang juga masih ada ya. Masih sering sekelebat kelihatan ada yang lihat, kadang-kadang gitu kan. Nah, oke Bang Jon. Terakhir ketemu sama si sosok pocong ini kapan Bang? Kalau saya sih berapa bulan lalu. Kalau anak saya belum lama ketemu lagi. Iya. Ketemu lagi. Cuman ya dia juga sekarang mah udah agak gede juga kan, udah 10 tahun. Ya kayaknya udah biasa kayak cuman Papa. Tadi aku situ ngeliat kayak ada bungkusan deh Pak. Di mana? Itu tuh di pojok belakang situ. Oh emang di situ singkong mah mainnya udah jangan main situ, makanya sini balik. Paling sih gitu doang, anak juga udah biasa. Mentalnya udah iya, udah mulai ya? terbentuk. Dia jadi biasalah, jadi harus saling menghormati itu namanya kita hidup berdampingan. Iya, intinya sih di situ ya Bang. Intinya sih. Jadi, oke Bang Jon, makasih banyak ya. Udah mau berbagi cerita lagi di channel Penatu ya. Iya sama. Oke, ada pesan-pesan nggak Bang yang mau disampaikan ke penonton nih? Ya buat penonton pesan-pesannya sih kita hidup udah pasti kalau sama gaib itu pasti berdampingan. Iya. Jadi kita jangan takut juga kecuali emang mereka mengganggu yang secara kontak fisik. Itu. Bikin kesurupan, ketawa-ketawa kayak di film-film gitu, itu udah bahaya, itu perlu pengobatan. Iya. Cuman namanya selama kita cuma ngeliat, ngedengar suaranya, itu dalam hati mereka cuma ngelambangin gua ada di sini. Lu hidup nggak sendiri, ada gua. Iya, dan di situ kita harus saling menghormati, namanya dia tuaan, dia duluan. Kalau saya sih gitu aja. Oke, siap. Oke Bang Jon, sekali lagi makasih banyak ya. Sama-sama Bang. Oke, sekian untuk video kali ini. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Dan lagi-lagi juga gue mau mengingatkan nih bahwa keberadaan kita di sini tidak ada maksud sama sekali untuk menakut-nakuti. Kita hanya berbagi pengalaman dari apa yang pernah dialami langsung oleh narasumber kita. Akhir kata gue Refdi dari Penatua dan Bang Jon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.